Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferus Putranvi dengan NIM C1C0152. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan untuk mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi anggaran penjualan. Batuk, sorry. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu dalam bukunya tahun 2007, pengertian anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas, barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas, harga barang, waktu penjualan serta tempat atau daerah penjualannya. Menurut Danang Sunyoto tahun 2012, anggaran penjualan adalah menggambarkan penghasilan yang diterima karena adanya penjualan. Dimaksudkan dengan anggaran penjualan atau sales budget ialah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas, barang yang akan dijual, jumlah, kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa budget adalah penjualan. Maksud saya bahwa budget penjualan hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari seluruh rencana perusahaan di bidang pemasaran atau sales planning. Ada beberapa definisi dari anggaran penjualan, di antaranya yaitu: satu, anggaran menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Yang kedua, anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Menjual atau sell berarti menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. Yang ketiga, ada anggaran penjualan, yaitu biaya-biaya yang diperlukan untuk menjual atau komisi penjualan, gaji staf penjualan, pengiklanan, dan promosi penjualan. Dan untuk mendistribusikan barang kepada konsumen, biaya pemrosesan pesanan, penanganan, penyimpanan, dan pengiriman. Yang berikutnya ada faktor yang mempengaruhi, maaf ini kameranya mengganggu ya. Ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Menurut M. Nafarin tahun 2004 mengemukakan bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: satu, faktor pemasaran. Poin pertama, luas pasar apakah bersifat lokal, regional, atau nasional. Yang poin ketiga, keadaan persaingan apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Dan poin yang terakhir, keadaan konsumen. Bagaimana selera konsumen? Apakah konsumen akhir atau konsumen industri? Nah, faktor kedua, apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu faktor teknis. Apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya? Faktor keempat, faktor ekonomis. Apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau pula sebaliknya? Yang kelima atau faktor terakhir ada apakah faktor lainnya. Apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah? Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah? Sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan? Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selain peramalan penjualan yang diperlukan untuk penyusunan anggaran, tetapi perlu juga dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penjualan seperti faktor pemasaran, faktor keuangan, faktor ekonomis, faktor teknis, dan faktor lainnya.
Selanjutnya, tujuan dan fungsi anggaran penjualan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu tahun 2007, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sedangkan kegunaan dari anggaran penjualan adalah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Tujuan perencanaan penjualan merupakan langkah awal yang menjadi dasar keputusan manajemen tentang pemasaran, dan keputusan tersebut menjadi dasar perencanaan penjualan yang komprehensif. Rencana anggaran penjualan dapat dipergunakan untuk menyusun pembuatan bagian-bagian dari anggaran-anggaran lainnya. Adapun tujuan utama dilakukannya perencanaan penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang, memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang komprehensif. Yang keempat, memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Yang kelima, dasar penugasan bagi personalia yang bertanggung jawab atas rencana penjualan. Adapun fungsi dari anggaran penjualan dalam suatu perusahaan disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, anggaran penjualan adalah perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Anggaran penjualan terlebih dahulu disusun, baru kemudian komponen-komponen anggaran lainnya, sehingga dapat menggambarkan suatu rencana anggaran komprehensif. Kemudian tahap berikutnya, segera dapat menyusun anggaran produksi untuk memenuhi jumlah barang. Jadi yang harus segera diproduksikan untuk mempengaruhi target penjualan. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Anggaran penjualan sebagai alat koordinasi adalah untuk memantau tugas terhadap divisi produksi supaya jangan kehabisan persediaan barang. Jadi dan sebaliknya, anggaran produksi memantau kebagian pembeli sehingga terdapat keserasian dalam membentuk anggaran komprehensif. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Anggaran penjualan berarti menetapkan target-target penjualan atas setiap anatomi organisasi pemasaran yang dilakukan oleh para penjual. Pengawas penjual dan manajer-manajer pemasaran, pihak-pihak yang disebutkan tadi perlu diorganisasikan sesuai dengan daerah-daerah pemasaran guna mencapai target penjualan yang tertera pada anggaran penjualan. Yang keempat, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Keberhasilan suatu anggaran komprehensif dalam suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan anggaran penjualan. Sebaliknya, dengan tersusunnya anggaran penjualan secara terperinci, memungkinkan manajemen lebih mudah untuk menyusun anggaran lainnya adalah berpedoman pada anggaran penjualan. Manfaat penjualan. Menurut Nurdiawan tahun 2012, anggaran mempunyai banyak manfaat. Antara lain, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen atau divisi lainnya, dengan organisasi maupun dengan manajemen puncak. Yang kedua, anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Yang keempat, anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Anggaran sebagai alat pengawasan yang baik. Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Konsep anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan dasar yang dilakukannya aktivitas-aktivitas yang lain, dan pada umumnya anggaran penjualan disusun paling dahulu dari anggaran-anggaran lainnya. Tujuan utama perusahaan adalah
Keuntungan akan diperoleh jika perusahaan menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya. Masalah-masalah utama yang dihadapi pada saat akan menjual suatu barang atau jasa yaitu barang atau jasa yang apa yang akan dijual, biaya-biaya apa saja yang perlu dikeluarkan agar barang atau jasa tersebut dapat dijual, beberapa harga barang atau jasa agar mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan terjangkau oleh konsumen. Penyusunan konsep anggaran penjualan dapat dikatakan mencakup segala kegiatan dalam bidang penjualan. Komponen-komponen pokok konsep anggaran penjualan adalah dasar-dasar penyusunan anggaran dan menyusun anggaran penjualan. Dasar-dasar penyusunan anggaran sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyusun tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan, menyusun peramalan penjualan. Yang kedua, menyusun anggaran penjualan, yaitu anggaran promosi dan advertensi. Yang kedua, anggaran biaya-biaya penjualan. Dan yang ketiga, rencana pemasaran. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Sebagaimana telah tertulis, penulis uraikan di atas bahwa anggaran penjualan merupakan dasar bagi penyusunan anggaran yang lainnya di perusahaan. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran penjualan harus secermat dan seakurat mungkin. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa langkah dalam penyusunan anggaran penjualan yang dikemukakan oleh Adi Gunawan Saputro pada 2001, yaitu yang pertama penentuan dasar-dasar anggaran, yang kedua penyusunan rencana penjualan. Adapun penjelasan dari langkah-langkah dalam penyusunan penjualan yaitu yang pertama penentuan dasar-dasar anggaran. Poin A, penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. Yang B, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. C, penentuan strategi pasar yang dipakai. Dan yang kedua, penyusunan rencana penjualan analisis ekonomi. Yang pertama, analisis ekonomi maksud saya. Yang kedua, melakukan analisis industri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Yang ketiga atau yang C, melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu, dengan kata lain untuk mengetahui market share yang dimiliki perubahan di masa lampau. Yang D, analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan. Yang E, menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu. F, menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. G, menghitung rugi atau laba yang diperoleh. H, mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Baik, segitu presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada penjelasan yang salah, dan terima kasih sudah menonton sampai sini. Ya, terima kasih di video penjelasan selanjutnya.